Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu kembali bersama channel saya Musdi 1968. Hari ini kita akan mereview lagi tanaman-tanaman hias yang semakin lama perkembangannya semakin beda ya. Contoh ini merupakan jenis Aglonema cochin. Ini adalah red cochin, tapi dia sudah sudah maksimal pertumbuhannya. Dia dengan daun yang besar, mangkuk. Ya, nih kita bisa melihat. Dan dia kalau sehat warnanya terang seperti ini. Jadi salah satu kriterianya bahwa Aglonema itu bisa sehat, dia warnanya bisa terang dan bersinar ya, glowing. Ini jenis cochin yang memang sudah lama dirawat. Jadi pertumbuhannya ini sangat rumpun. Ada beberapa. Ini besar ya. Kita bisa bandingkan nih tangan saya, tangan orang dewasa. Nih. Dia proses karena memang peletakannya tepat di tengah-tengah udara sinar matahari yang bebas ya. Nih. Kita juga ada yang di sini. Nah, ini. Yang ini tunggal tapi sudah punya anak ya. Juga daunnya juga besar dan maksimal pewarnaannya. Ini ada beberapa pot ya. Nah, ini juga, tapi ini lebih banyak juga, masih ada banyak hijau-hijaunya. Ya. Yang ini masih sedikit hijaunya tapi sudah mulai mulai nampak sosoknya yang indah. Dan memang dia kalau dirawat dan pupuknya pas serta medianya dan keadaannya lingkungannya bagus, maka dia akan menampilkan tampilan sangat cantik ya, seperti ini tadi. Ini juga jenis cochin, jenis aglo, maaf, ini jenis Venus ya. Ini jenis Venus, warnanya sudah merah, sangat cantik, dan dia rumpun juga besar ya. Cuma kalau Venus ini dia kalau semakin tua daunnya gelap ya, daunnya gelap. Tapi yang kesini-sini yang baru dan yang berikutnya itu dia lebih cerah, warnanya merah. Kalau yang lebih cerah lagi yang ini nih. Ini merahnya ngejreng ya, merahnya agak merah beneran. Ya, di sini ini ada beberapa jenis Calathea. Ini sudah maksimal. Jadi Calathea lipstick ini sudah maksimal. Dia mempunyai bunga ini. Mungkin bunganya bisa disilang ya, seperti Anthurium atau Aglonema. Cuma jarang orang Indonesia yang menyilang, kecuali memang benar-benar pembredel atau perbudidayaan ya. Jadi kalau kita mau menginginkan jenis baru, dia harus disilang dengan jenis yang lain seperti ini. Ini sangat besar daunnya. Nah, ini tangan saya ya. Ini juga maksimal sudah pertumbuhannya dan sehat. Dari sehatnya dia daunnya itu mengkilap ya, itu berarti menandakan dia salah satu tanaman yang sehat dan mendapat nutrisi yang tepat. Berikutnya ini jenis juga aglo, ini jenis heng-heng. Ini banyak ya, cuman nih heng-hengnya nih daunnya dia agak hijau ya, hijau muda, kemerah-merahan juga sih. Cuma ada beberapa heng-heng yang saya punya warnanya berbeda-beda ya. Ini yang agak hijau muda kemerahan. Kemerahannya tapi tidak terlalu merah ya. Yang ini heng-heng juga, nah ini agak lebih terang warnanya. Beberapa orang menyebutnya ini heng-heng pelangi. Dia warnanya agak terang, kemudian dia merah juga dia. Nah, ini merah. Warnanya ada bermacam-macam, maka disebut heng-heng pelangi, padahal sama aja ya. Kita juga punya beberapa bloom mark ini ya. Jadi beberapa bloom mark variegata atau berkele ini dia Dia
ada yang beberapa yang tidak stabil dan konstan. Jadi beberapa ini dia indukan-indukannya itu setelah saya cutting ya, propagasi, ini dia tidak semuanya menjadi Brachialia variegata. Ini contohnya nih. Malah hijaunya yang banyak. Variegatanya ada juga sebenarnya, tapi dia tidak sedikit. Dibandingkan daun-daun yang lain, dia paling satu yang variegata ini. Nah, seperti ini. Walaupun asalan dari variegata, dia bisa kembali seperti semula. Ya, ke indukan awal yang hijau nenek moyangnya. Nih. Tapi dari beberapa varigata itu juga ada yang menampilkan varigata yang sangat mewah. Dan dia bisa bermutasi ke atasnya lagi. Jadi kalau kita tahu yang ini kan varigata ya. Ini contohnya. Varigata ini yang sudah varigata dia menjadi varigata kembali. Ya level 2 lah ya. Nah ini. Nah level 2 ini seperti ini. Ini sangat mewah sekali. Bahkan hijaunya itu dia bukan hijau yang asli kan seperti ini. Dia hijaunya lembut. Kayak warna-warna pastel ya. Nah, kemudian seluruh batangnya juga oranye. Ya, itu oranye batangnya. Nah, ini varigata yang super mewah ya. Nah, kalau yang varigata biasa yang ini. Nah, ini. Kuningnya pun juga kuningnya beda ya. Ini kuningnya apa ya? Ini yang biasa ya. Kuningnya itu dia lebih terang, sementara hijaunya juga lebih pekat. Sementara yang ini kuningnya dia lebih alhamdulillah. Kuningnya dia lebih muda dan hijaunya juga ya, bahkan ada yang kuning semuanya itu. Dan batangnya juga lebih oranye ya, bahkan mendekati kuning itu batang. Itu varigata yang seperti inilah yang termasuk varigata yang kelas pertama ya. Ini sangat indah. Jadi kalau kita nanti mengembang biakan dari varigata yang bagus, kemudian akan menjadi tanaman-tanaman lainnya. Nah ini saya tidak tahu namanya nih, sepertinya jenis pilo nih ya. Dan ini memang masih jarang dipunyain orang ya. Saya juga tidak tahu namanya. Kalau yang tahu bisa komen di kolom komentar. Saya punya satu saja ini, belum saya perbanyak. Mirip ya, mirip produktil ya, tapi beda ya. Karena ini jenis pilo sepertinya, bukan jenis anthurium. Sementara produktil itu jenis anthurium. Daunnya sangat kasar, tapi lembek. Nah ini, saya tidak tahu namanya. Silakan yang tahu di kolom komentar. Berikutnya ini memang sudah pohon legendaris ya. Ini monstera. Monstera ini bisa sangat besar karena ini termasuk yang jenis king. Perhatikan untuk jenis king dia mempunyai duri-duri nih. Duri di ujung tangkainya membentuk duri. Nah itu berarti menandakan dia monstera king. Ya. Ini mirip sekali, banyak jenisnya ya, kayak monstera Brazil juga begini, king Brazil. Tapi yang ini bedanya dia cuma ininya. Dan yang ini bisa sangat besar sekali. Bahkan batangnya itu bisa mencapai 10 cm bahkan lebih. Diameternya maksudnya ya. Berikutnya ini adalah jenis aglo juga. Ini jenis sudah juga aglo lama ya. Tapi yang ini jenis Snow White, tapi dia jenis apa ya? Siam kali ya. Tapi saya tidak tahu karena sama saja ya daunnya. Cuma ini daunnya lebih banyak putihnya daripada Snow White yang biasa. Berikutnya jenis Dipen. Ini Dipen sudah banyak yang punya ya. Dulunya awalnya nih Dipen variegata, sekarang disebut orang lukisan cinta. Ini juga Dipen. Jadi Dipen ini sangat mudah untuk menanamnya. Yang penting dia medianya poros dan sering disiram. Dia karena juga dia tidak
suka dengan air, sehingga dia tidak memerlukan perawatan yang banyak. Dia tetap tumbuh bahkan di media humus yang sangat minim. Kalau ini jenis anthurium bunga ya. Jadi jenis anthurium bunga. Kita juga punya beberapa jenis keladi. Ini keladi. Tapi saya tidak banyak punya keladi. Ya, yang ini jenis pilo. Saya suka jenis ini ya, walaupun harganya tidak mahal, tapi dia dilihat tuh bagus gitu ya. Seperti lotus. Daunnya bulat dan rapat, setengah pendek. Warnanya juga cerah. Kalau ini juga jenisnya sama, cuma ini black cardinal. Ini daunnya hitam pekat, tapi stangnya agak panjang. Sama seperti ini. Ini adalah jenis juga pilo. Ini red cardinal. Jadi beberapa tanaman di sini saya tidak spesifik menanam aglo gitu, tidak ya. Tapi semua tanaman yang saya suka saya tanam. Ini kita perkembangbiakan aglo-aglo ini. Nah, ini juga saya tidak tahu namanya nih. Lupa karena terlalu banyak jenisnya. Jadi ini lupa karena memang jarang orang yang menanam. Jadi kalau orang jarang menanam kan jarang disebut. Sehingga saya sangat lupa dan tidak bisa mengulang namanya. Tapi ini jenis aglo. Kita juga memperbanyak itu Grand Emerald. Juga monstera. Ini monstera itu saya potong, kita pakai daun pancing. Itu ada beberapa ya, nanti beberapa minggu biasanya akan tumbuh tunas baru, sehingga bisa kita pindahkan nanti di pot yang berikutnya. Ini juga, ini Grand Show ya. Jadi beberapa tanaman di sini adalah beberapa tanaman yang memang saya tanam awalnya adalah karena suka, sehingga dia bisa berkembang biak banyak seperti ini ya. Seperti ini Dipentang 5 parigata pun beda-beda, walaupun parigata dia tidak sama. Yang ini mewah, yang ini cebres ya, tapi nanti dia kalau kita panggang di matahari yang lebih lama dia akan muncul kuning juga. Bahkan ada yang terlalu mewah sehingga dia tidak bisa berkembang dengan baik. Itu contohnya. Itu dipentang 5 juga. Jadi setiap daunnya yang tumbuh dia busuk. Dia busuk karena memang dia tidak tahan kena sinar matahari. Itu juga. Itu kuning semua bahkan ya. Hanya sedikit saja Nah, dia akan busuk. Itu karena terlalu merah, dia tidak punya zat hijau daun ya. Kalau yang ini yang stabil, ya pas nih. Kita juga punya Dipen Garuda. Dipen Garuda ini sama ke Chance Evergreen ya, cuma dia daunnya lebih mangkuk dan warnanya lebih terang. Kuning hijaunya itu seimbang. Kalau yang ini Dipen Galaxy. Dipen Galaxy ini juga seperti Dipen Jogja, cuma dia kuningnya lebih banyak dan lebih panjang sepertinya. Jadi beberapa tanaman di sini memang ada kemiripan satu dengan lainnya. Jadi kalau orang yang awam atau yang baru mengenal aglo, kadang-kadang berpikiran sama saja, tapi beda. Ya, satu sama lain itu beda, dia mempunyai ciri masing-masing. Sehingga dia akan membuat perbedaan daripada nama tersebut. Nah, ini seperti tadi Dipen Garuda ya, cuma ini kan hijaunya lebih banyak. Nah, ini Chance Evergreen. Nah, ini juga ini gurita ya. Gurita ini mirip dengan neon. Jadi kalau orang tidak tahu, mungkin sama saja dengan neon, tapi tidak, ini gurita. Jadi gurita itu dia guratan putih-putihnya lebih banyak dan lebih jelas. Itu juga masih banyak ya Dipen. Nah, ini mungkin juga Dipen ini. Nah, yang ini juga saya tidak tahu namanya. Ini juga Dipen, tapi saya tidak tahu namanya karena memang jarang orang punya, maka jarang disebut ya. Kalau yang sering disebut
saya pasti ingat. Seperti ini salah satunya, contohnya ini adalah dipen harmoni. Nah, ini sering banyak orang punya, makanya kita terlalu ingat namanya dipen harmoni ya. Jadi beberapa tanaman yang ada di sini, sampai sana kita mau lihat ya. Itu di sana juga ya, banyak sekali. Nah, ini kena apa ya? Roboh karena terlalu subur. Nah, ini salah satunya terlalu subur, dia roboh. Tidak kuat menahan bebannya. Jadi untuk para petani mungkin ini harusnya dipotong nih. Kita cacah, batangnya sangat besar, jadi banyak ya. Juga masih banyak tanaman-tanaman ya. Yang ini terus terang aja kurang dirawat yang sebelah sini. Ini juga sampai tumbuh-tumbuh di tanah ya. Ini jenis mutiara ya. Ini yang saya suka ini ya. Nah, sebentar lagi kita akan panen biji dari tarantula. Ini saya silangkan dengan Cristalinum. Nanti tidak tahu jadinya apa nih. Ya. Ini jenis kuping gajah, termasuk jenis anthurium. Nah, ini jenis aglonema yang tadi. Nah, ini merahnya lebih jreng ya. Ini penus. Jadi penus ini kalau udah cocok, sangat indah merahnya ya. Oke sahabat semua, mungkin sampai sini dulu ya pertemuan kita di hari ini. Nanti kita akan lagi share video-video berikutnya. Terima kasih. Semoga Anda senang dan bisa menikmati apa-apa yang sudah saya bagikan ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen sehingga konten kami bisa semakin maju dan berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.